Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Ula dengan materi berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa dengan harapan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat berkompeten dalam membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang kedua, siswa diharapkan bisa menghafal Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Terus yang ketiga, siswa diharapkan bisa menganalisis hadis yang terkait dalam kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terus yang keempat itu ya, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, siswa bisa menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Simak anak-anak, Bu Ula akan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Yuk kita lanjut anak-anak. Sudah membaca, kita lanjutnya yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Nah, yang pertama Bu Ula saya contohkan dalam lafaz wa anzalna ilaika. Nah, itu hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa alasannya anak-anak kita baca mad jaiz munfasil? Karena di situ ada mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Terus lafaz yang kedua, saya ambilkan contoh musaddiqal lima. Ya, perhatikan ya, yang tulisannya ada warna birunya, tolong diperhatikan. Musaddiqal lima itu adalah hukum bacaannya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, masih ingat ya, di situ ada dua hurufnya, lam sama ro. Kebetulan Bu Ula contohkan ini adalah yang ada lamnya, musaddiqal lima, idgham bila gunnah. Kenapa alasannya anak-anak kita baca idgham bila gunnah? Alasannya di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga, wa muhaiminan alaih. Nah, di situ adalah hukum bacaan idhar. Nah, idhar hurufnya itu ada 5 anak-anak ya. Itu termasuk hukum nun atau tanwin. Di situ
hukum nun atau tanwin. Di situ salah satunya ada idhar, ada ikhfa, ada idgham bila guna, idgham bi guna, ada iqlab. Nah, di situ ya. Terus dalam lafaz wa muhaiminan alaihi, di situ ada hukum bacaan idhar. Alasannya karena ada fathah tanwin bertemu dengan ain. Sedangkan huruf idhar itu banyak sekali, ada 5 ya. Pertama hamzah, ha, kho, ain, wain, ha ya. Hamzah, ha, kho, ain, wain, ha ya. Terus yang keempat, amma ja'aka. Nah, di situ hukum bacanya adalah mad wajib mutasil. Kalian harus bisa membedakan antara mad jaiz munfasil sama mad wajib mutasil. Nah, perbedaan di sini anak-anak. Kalau hukum bacaan mad jaiz munfasil itu alasannya ya mad tabi'i bertemu hamzah pada lafadz yang sama. Kalau mad jaiz itu pada lafadz yang berbeda, tapi kalau mad wajib itu pada mad tabi'i bertemu hamzah pada lafadz yang sama. Terus saya contohkan lagi, ja'alna itu mad tabi'i. Mad itu artinya panjang anak-anak ya. Mad tabi'i itu artinya panjang. Jadi kenapa alasannya kok dibaca mad tabi'i? Di situ karena ada fathah diikuti alif. Sedangkan huruf mad itu ada 3 anak-anak. Ada alif, ada waw, ada ya. Oke. Kita lanjut dengan surat yang kedua, yaitu surat At-Taubah ayat 105. Ini tentang etos kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul 'azim. Nah, kita belajar lagi mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat At-Taubah ayat 105. Ini saya ambilkan contoh lafaz fasayarallahu. Fasayarallahu. Nah, itu adalah hukum bacaan lam jalalah tafkhim. Nah, kenapa dibaca lam jalalah tafkhim anak-anak? Alasannya lafaz Allah itu didahului oleh fathah. Lafaz yang kedua, amalakum wa rasuluhu. Nah, itu adalah idhar syafawi. Masih ingat ya pelajaran kemarin? Hukum mim sukun itu ada 3. Ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Nah, kebetulan saya contohkan ini idhar syafawi. Kenapa dibaca idhar syafawi? Alasannya ada mim sukun bertemu dengan waw. Selanjutnya wal mu'minuna, itu adalah alif lam qamariyah. Alasannya kenapa? Karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Lafaz yang keempat saya contohkan wasyahadati. Nah, di sini anak-anak kalian harus bisa membedakan wal mu'minuna sama wasyahadati. Di situ juga ada alif lamnya. Tapi yang pertama tadi wal mu'minuna itu ada alif lam qamariyah. Yang selanjutnya wasyahadati itu ada alif lam syamsiyah. Di sini membedakan lamnya yang pertama itu lamnya terbaca dan lam yang kedua yaitu alif lam syamsiyah itu lamnya tidak terbaca. Alif lam syamsiyah. Kenapa alasannya dibaca alif lam syamsiyah pada lafaz wasyahadati? Itu alasannya karena alif lam bertemu dengan huruf shin. Terus lafaz yang selanjutnya fayunabbi'ukum bima, itu hukum bacaannya ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi itu hurufnya ada 1 anak-anak, mim bertemu dengan ba. Alasannya itu ya, mim sukun bertemu dengan ba itu dibaca ikhfa syafawi. Dan anak setelah kita baca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 dan Bu Ula jelaskan mengidentifikasi bacaan dalam ayat-ayat tersebut, marilah anak kita simak sejenak video yang Bu Ula tayangkan. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak bisa memotivasi belajar membaca Al-Quran dengan semangat. Yuk, tengok yuk. مهما كبرت أعود بين
لديك طفلا صغيرا ما كبرت لديك أنت أماني راحتي وسعادتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عامل الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Nah, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan di sini yang kita lakukan ada M6 anak-anak dalam menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. M6 itu yang pertama yaitu mengawali dengan bacaan basmalah. Nah, mengawali suatu amalan kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul sama Allah akan diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Terus M6 yang kedua yaitu melakukan dengan penuh semangat. Nah, di sini ya, karena ini membutuhkan sikap optimis dan semangat. Ini akan membuat seorang menjadi yakin dan mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan semua amal kebaikannya. M6 yang ketiga yaitu menjaga konsisten. Artinya konsisten di sini anak-anak kalau kita belajar itu harus istiqomah. Jadi apa yang kita lakukan perilaku kebaikan itu harus terenteng, harus istiqomah. Terus M6 yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Nah, ini anak-anak, antara ilmu dan amal itu merupakan suatu kesatuan, jadi tidak boleh dipisahkan. M6 yang kelima diharapkan ya perilaku anak-anak bisa membiasakan bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan apa yang ada di lingkungan itu tersebut. Terus M6 yang ke-6 itu yang terakhir, anak ya, kita bisa mengamati, meniru, dan memodifikasi. Nah, hal ini sangat memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha-usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilainya bermanfaat menjadi lebih besar. Menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan yang terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Anak-anak, di sini bagi seorang muslim etos kerja itu bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia saja, akan tapi tujuan pada hakikatnya, tujuan pada akhirnya itu hanya mencari ibadah, mencari ridho Allah. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini yang Bu Ula sampaikan. Mudah-mudahan apa yang hari ini Bu Ula sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari pembelajaran. Yang terpenting yaitu kita bisa menerapkan perilaku-perilaku dalam Quran Surat Al-Maidah dan perilaku-perilaku dalam Quran Surat At-Taubah. Intinya yaitu bisa menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan yang Bu Ula sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kita sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.